pelatihan kepemimpinan. Deskripsi singkat. Mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan membangun tim kerja efektif di lingkungan partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik melalui pelajaran, mereview, dan mengintensifkan hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan yang dilanjutkan dengan diskusi esensi bahan bacaan terpilih secara mandiri kelompok atau kelas untuk mendapatkan pemahaman awal terkait manajemen tim efektif di organisasi. Pembelajaran kemudian dilanjutkan dengan konsep tim partisipatif dan efektif, karakteristik tim efektif, serta strategi menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif yang disajikan dengan berbagai metode teknik pembelajaran komunikatif melalui ceramah substantif, diskusi, contoh-contoh aktual yang strategis, penerapan substansi pembelajaran dalam dunia kerja ASN sebagai pemimpin pelayanan. Mata pelatihan ini juga disajikan secara menarik melalui studi kasus untuk bahasan kelompok dan menonton film pendek terkait pengelolaan tim efektif. Manfaat pembelajaran bagi peserta. Membangun tim efektif pada PMNK dikembangkan untuk membekali para ASN pelaku jabatan pengawas untuk mampu mengintensifkan hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan, mengembangkan tim efektif dalam menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif dan menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif dengan menguasai ragam kemampuan, maka manfaat pembelajaran kepada para ASN pengawas adalah meningkatkan kompetensi dalam mengembangkan tim efektif yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di lingkungan unit kerja masing-masing. Tujuan pembelajaran, kompetensi dasar. Setelah mempelajari modul membangun tim efektif, peserta mampu mengelola tim kerja yang partisipatif dan efektif untuk pelaksanaan kegiatan pelayanan publik yang efisien dan efektif. Identifikasi keberhasilan. Setelah mempelajari mata pelatihan ini, peserta dapat mereview hasil ceramah tim efektif dalam pelayanan, mengembangkan tim efektif dalam pelayanan, kemudian menguraikan karakteristik tim kerja yang efektif, dan menumbuh kembangkan tim kerja yang efektif. Summary ceramah tim efektif dalam pelayanan. Summary ceramah pangkal tim efektif dalam pelayanan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas dimulai dari identifikasi poin-poin bahasan dari ceramah, analisis dan tanggapan terkait substansi ceramah, pembelajaran yang didapatkan dari ceramah, dan strategi penerapan substansi ceramah ke dalam dunia kerja ASN pengawas. Esensi ceramah tim efektif dalam pelayanan. Pelatihan kepemimpinan pengawas secara khusus telah mengikuti ceramah dengan fokus tim efektif dalam pelayanan untuk meningkatkan kinerja organisasi. Sebelum melanjutkan pembelajaran, ada baiknya mereview esensi ceramah, analisis substansi, hasil pembelajaran, dan penerapan substansi ceramah dalam meningkatkan kompetensi untuk membangun tim efektif dalam dunia kerja para ASN pengawas. Komentar dan analisis proses substansi dan hasil ceramah. Setelah mendapatkan poin-poin bahasan dari ceramah, selanjutnya secara individu atau kelompok menuliskan analisis dan komentar terkait substansi ceramah. Analisis ini sangat diperlukan untuk memotret kegunaan substansi ceramah dalam membangun tim efektif di dunia kerja. Analisis dan komentar dituliskan dalam kolom yang telah disediakan. Pembelajaran komunikasi organisasi. Setelah mengidentifikasi substansi ceramah dan telah berdiskusi terkait analisis dan komentar terkait substansi ceramah, berikut ini diharapkan menuliskan pembelajaran ceramah tim efektif dalam pelayanan yang didapatkan dari ceramah tersebut. Strategi penerapan komunikasi organisasi. Setelah mendapatkan poin-poin substansi ceramah terkait tim efektif dalam pelayanan untuk peningkatan kinerja organisasi, hasil analisis dan lesson learned kepemimpinan dari ceramah,
langkah selanjutnya adalah bagaimana menerapkan dalam dunia kerja ASN Perawas. Tahapan membangun tim efektif. Membangun tim efektif merupakan sebuah proses yang tentu ini adalah suatu tantangan tim yang efektif tidak terbangun secara tiba-tiba, namun melalui satu tahapan. Setiap tahapan ini sangat memiliki arti yang penting bagi tim. Dalam perjalanannya, proses membangun tim ini dapat terjadi dalam waktu yang singkat, namun dapat pula terjadi dalam waktu yang lama. Proses ini tergantung pada situasi dan kondisi yang mempengaruhi pembentukan tim tersebut. Setiap tahapan tentu memiliki ciri dan karakter tersendiri, dan ini menuntut penanganan yang tentu berbeda-beda. Komposisi tim yang efektif. Membangun tim kerja efektif dalam unit kerja membutuhkan kejelian kepemimpinan dalam memotret kompetensi anggota tim. Anggota mana yang tepat menjadi pemimpin tim? Pemimpin, motivator, penyelaras, dan lain-lain. Untuk itu, setiap tim kerja yang akan dibentuk sudah selayaknya mempunyai seorang pemimpin atau ketua, yaitu seorang pemikir yang disiplin dan bertugas mengorganisir dan mengkoordinasi tim, memelihara keseimbangan usaha, dan menjadi titik tumpu tim dalam menjaga posisi mereka. Kedua, pembentuk orang yang memiliki kemampuan untuk mendirikan dinamika dan jangkauan kepada tim, menyediakan motivasi kreatif. Ketiga, pemikir yang dapat menyediakan gagasan bagi kemajuan tim. Keempat, pengevaluasi yang dapat mengevaluasi permasalahan yang ada dari hasil kerja tim. Kelima, penyidik sumber daya yang menyediakan informasi dan jejaring sosial dan relasi. Yang keenam, pekerja tim yang secara efisien berhubungan langsung dengan pekerjaan, merencanakan konflik, memperlancar hubungan dan memotivasi rekan satu tim. Penyelaras akhir yang memandu dan memberi peringatan kepada tim jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan komitmen bersama. Ketujuh karakter tersebut sebaiknya dimiliki oleh suatu tim. Tidak mustahil karakter tersebut terdapat pada orang-orang yang sama. Untuk itu diperlukan kejelian dari pemimpin untuk menentukan siapa yang masuk ke dalam tim dan menempatkan mereka pada posisi yang tepat. Peranan pemimpin dalam membangun tim. Posisi pembentukan tim efektif sangat erat kaitannya dengan peran hubungan yang melekat pada pemimpin, yaitu peran pemimpin di dalam membentukan tim, pembinaan tim-tim kerja, pengelolaan tata kepegawaian yang berguna untuk tercapainya tujuan organisasi, pembukaan pembinaan dan pengendalian hubungan eksternal dan internal organisasi, serta perwakilan bagi organisasi. Keberhasilan tugas dalam tim akan tercapai jika setiap anggota tim bersedia untuk bekerja dan memberikan yang terbaik untuk kesuksesan tim sesuai tujuan pembentukan tim. Secara khusus, anggota tim yang ideal harus mengerti tujuan pembentukan tim, memiliki rasa saling ketergantungan dan saling memiliki, menerapkan bakat dan pengetahuannya untuk sasaran tim, dapat bekerja secara terbuka, mandiri, dan dalam tim kerja, dapat mengekspresi gagasan, opini, dan ketidaksepakatan, kemudian mengembangkan keterampilan dan menerapkan pada pekerjaan. Selanjutnya, mengakui bahwa konflik adalah hal yang normal, kemudian berpartisipasi dalam keputusan tim. Untuk mencapai kondisi tim efektif tersebut di atas, maka perlu dipertegas peranan pemimpin dalam tim sebagaimana dimaksud. Proaktif menjalin hubungan kerja dengan semua anggota tim, mengilhami kerja tim untuk senantiasa termotivasi, kemudian memberikan dukungan timbal balik, dan mendorong dan memudahkan anggota untuk bekerja, mengakui prestasi anggota tim, dan menempatkan nilai tinggi pada kerja tim. Kolaborasi tim sukses dan efektif.
Menjadikan tim kerja yang sukses dan efektif adalah impian bagi setiap pemimpin yang sukses. Mengingat banyaknya manfaat jika tim menjadi tim yang efektif, maka dalam tim efektif perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Sasaran tim kerja jelas. 2. Keterampilan anggota tim relevan. Kemudian saling percaya. Kemudian komitmen yang disatukan, komunikasi yang baik, keterampilan negosiasi, dan dukungan internal dan eksternal. Karakteristik tim efektif. Membahas karakteristik efektif yang mencakup tujuan tim yang jelas dan menggunakan struktur tim yang berorientasi hasil, tim yang kompeten, komitmen bersama dalam tim, iklim kerjasama yang kondusif, standar ukuran keberhasilan tim, dukungan dan penghargaan eksternal, kepemimpinan yang berprinsip yang disajikan melalui pembelajaran komunikatif dengan kasus, video, dan media pembelajaran lainnya. Tim efektif memiliki struktur dan tata laksana tim yang mendorong terjadinya pembagian peran yang jelas dan pertanggungjawabannya, sistem komunikasi yang efektif, kemudian pengendalian kinerja personil tim, dan mekanisme pemberian umpan balik. Yang selanjutnya, pengambilan keputusan berbasis fakta. Kecukupan kompetensi dari anggota tim merupakan hal yang dimiliki oleh sebuah tim yang efektif. Sumber daya manusia kompeten merupakan sumber daya utama dalam mewujudkan tim efektif. Kompetensi ini sangat dibutuhkan bagi sebuah tim efektif untuk memastikan proses kerja berjalan dengan baik dan tujuan tim dapat tercapai. Komitmen bersama di dalam tim. Setiap anggota tim merasa memiliki atau tujuan tim di mana setiap anggota tim merasa puas secara personal atas pencapaian tujuan tim melalui kontribusi mereka. Iklim kerjasama yang kondusif ini ditandai dengan sejauh mana seluruh anggota tim berkomunikasi secara terbuka, bersama mencakar masalah yang timbul, berbagi informasi, saling membantu satu sama lainnya untuk memecahkan masalah-masalah atau hambatan, dan saling membantu dalam mencari pemecahan setiap hambatan dalam rangka mencapai tujuan tim. Standar ukuran keberhasilan tim. Standar ini akan menjadikan dorongan bagi tim untuk bekerja sesuai dengan standar yang ditentukan. Ketiadaan atau ketidakjelasan standar ukuran ini akan membuat tim tidak bekerja dengan baik. Selain itu, dengan adanya standar yang tersajikan dengan jelas akan menjadi dorongan bagi anggota tim untuk mencapainya. Dukungan tim dalam penghargaan eksternal. Tim efektif memiliki dukungan dan penghargaan dari pihak-pihak di luar tim atau pihak eksternal. Dukungan dan penghargaan dari pihak di luar tim merupakan mesin pendorong bagi sebuah tim untuk dapat mencapai tujuannya. Hal ini terkait juga dengan insentif dan disinsentif yang didapat dari pihak luar yang dipandang sebagai hal yang tepat dalam konteks mencapai kinerja tim yang optimal. Kepemimpinan yang berprinsip. Tim efektif tentu hanya akan dapat terjadi jika pemimpinnya memegang teguh prinsip-prinsip dasar kepemimpinan. Pertama, pemimpin tim harus mampu membangun visi yang jelas dan menggugah hati timnya. Yang kedua, pemimpin tim harus memiliki kemampuan mengelola perubahan selama proses tim bekerja bersama mencapai visi atau tujuan tim. Ketiga, pemimpin tim harus mampu menumbuhkan potensi-potensi anggota timnya. Strategi menumbuhkan tim efektif. Secara singkat dapat kita katakan bahwa tim efektif adalah tim yang secara efektif dapat mencapai tujuannya karena memiliki pertama, kejelasan tujuan dan signifikansi dari tujuan tersebut yang dapat menggugah seluruh anggota tim. Dua, struktur dan tata laksana yang memfasilitasi kerjasama antar pihak dalam tim untuk seoptimal mungkin berorientasi pada pencapaian tujuan. Ketiga, anggota atau personalnya yang berkompetensi sesuai dengan kebutuhan tim dan mampu bekerja bersama untuk mencapai hasil bersama atau tujuan tim. 4. Komitmen dan antusiasme untuk bekerja bersama mencapai tujuan tim.
Kelima, standar kinerja yang jelas, baik kinerja individu dan kinerja tim, dan hubungannya antara keduanya. 6. Dukungan dan pengakuan bukan hanya dari pihak di dalam tim, namun juga pihak-pihak di luar tim. Yang ketujuh, pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan prinsip tim efektif. Tujuan yang harus semaksimal mungkin dapat mencerminkan nilai-nilai atau value yang dimiliki oleh semua anggota tim. Gunakan kata-kata yang menggugah dan atau gambar yang memberikan penjelasan tentang tujuan tim. Dan tetapkan tujuan yang tinggi namun tetap mungkin dapat dicapai. Dan hindari tujuan yang membingungkan. Tujuan harus spesifik dan terukur. Strategi membangun kerjasama kondusif. Strategi untuk dapat meningkatkan iklim kerjasama yang kondusif. Pertama, membantu memfasilitasi anggota tim untuk menemukan cara berhubungan dengan orang lain untuk dapat bekerja sama dengan baik. 2. Menciptakan tradisi-tradisi yang mewujudkan kebersamaan dalam tim. 3. Memberikan dukungan kepada anggota baru dalam tim. 4. Memperlihatkan semangat yang dapat memberikan energi pada anggota tim. Yang kelima, menggunakan kegagalan sebagai peluang pembelajaran dan perbaikan. Strategi meningkatkan standar keberhasilan. Strategi terkait dengan meningkatkan standar ukuran keberhasilan tim adalah menentukan target kinerja yang terukur, baik kinerja individu maupun kinerja organisasi. Juga melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap pencapaian kinerja baik individu maupun tim, serta melakukan perayaan untuk menghargai pencapaian-pencapaian kinerja tim. Kemudian menunjukkan tingkat urgensi kepada anggota tim untuk mencapai hasil yang lebih baik. Dan juga menunjukkan intensitas yang memotivasi orang lain untuk mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Dan memberikan pengakuan terhadap anggota tim atas kontribusinya dalam mencapai tujuan itu. Serta memberikan umpan balik atau feedback secara personal kepada anggota tim untuk meningkatkan kinerja. Strategi meningkatkan dukungan pihak luar. Strategi terkait dengan meningkatnya dukungan dan pengakuan dari pihak luar adalah: pertama, mengkomunikasikan visi atau tujuan tim terhadap sebuah stakeholder atau internal maupun eksternal dengan penuh keyakinan. 2. Menciptakan hubungan tim dengan stakeholder di luar tim. Yang 3. Menunjukkan kepada stakeholder eksternal bahwa anggota tim memainkan peran penting dalam pencapaian tujuan tim atau kesuksesan tim. Yang keempat, menunjukkan keberhasilan tim kepada pihak lain di luar tim. Penutup, modul membangun tim efektif sangat dibutuhkan dalam dunia kinerja ASN pengawas yang secara dominan ruang lingkup pekerjaan terkait dengan aspek pekerjaan teknis dan operasional. Keberhasilan tugas-tugas dan tanggung ini akan lebih optimal kalau para ASN pengawas mampu mengelola dan membangun tim kerja efektif secara internal, eksternal maupun lintas unit kerja. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum